Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak jajaran pengurus BKM Masjid Al-Musabbihin, jajaran pengurus IKMT, Bapak Ibu, para hadirin, jamaah Fardu Isya dan jamaah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Musabbihin yang sama kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di malam hari yang berbahagia ini Allah berikan pada kita semua kesehatan, kelapangan waktu untuk sama-sama kita mengenang dan memperingati satu peristiwa yang begitu bersejarah dan punya pengaruh besar bukan hanya terhadap Rasulullah tapi juga bagi kita semua. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dimuliakan Allah, manusia yang diperjalankan Allah lewat satu perjalanan yang tak pernah ada seorang manusia pun selain Rasulullah yang pernah mengalaminya. Dan tentunya ini adalah isyarat dan bukti betapa Rasulullah Muhammad SAW berada pada posisi yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, berbeda dengan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya kejadian biasa, tapi sepakat para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cerita Nabi hijrah, Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad haji, ini peristiwa diabadikan dalam sejarah tapi tak disebut sebagai peristiwa mukjizat. Tapi Isra dan Mi'raj dia adalah mukjizat, karena arti mukjizat amrun khariqun lil 'adah, sesuatu di luar kebiasaan. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi waktu, peristiwa ini terjadi hanya sebahagian dari malam. Kalau diukur dengan waktu manusia, mungkin sangat sulit kita membayangkannya. Apalagi orang Arab di zaman itu, dari Mekah ke Palestina saja membutuhkan waktu berangkat 30 hari, waktu balik 30 hari. Ketika Nabi Muhammad pulang bercerita, aku baru balik dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, malam ini berangkat, malam ini juga nyampe. Maka kemudian kalau diukur dengan ukuran logika manusia sangat sulit. Maka ini disebut dengan mukjizat. Sengaja Allah memperjalankan kekasihnya untuk menunjukkan Rasulullah adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebagai sebuah mukjizat, Isra Mi'raj ini kalau bahasa orang Medan agak lain.
Kenapa saya katakan agak lain? Biasanya sifat mukjizat itu untuk dipertontonkan. Karena tujuan Allah berikan mukjizat supaya orang yang mendustakan Nabi melihat mukjizat, lantas dia yakin ini enggak mungkin perbuatan manusia, pasti datangnya dari Allah. Tapi ketika kita baca dalam sejarah, Rasulullah Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan di malam hari, di waktu tidak ada orang yang menyaksikan. Kenapa tak dibuat Isra Mi'raj siang atau dibuat pengumuman sebelum peristiwa itu? Silahkan kumpul dekat Ka'bah, akan nampak nanti burak yang menjemput. Tidak ada. Sehingga kita lihat Nabi Muhammad dari mulai berangkat hingga balik tidak ada satupun manusia yang menyaksikan secara langsung. Padahal Isra dan Mi'raj adalah suatu mukjizat, tapi terkandung di dalam mukjizat ini ujian keimanan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Maka dari itu dikatakan karena Isra dan Mi'raj peristiwa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dan hadis, maka siapa yang mengingkari peristiwa Isra, mengingkari peristiwa Mi'raj, maka seakan-akan dia mengingkari Al-Quranul Karim. Betul-betul jadi ujian keimanan sama kita. Kalau ada orang mengingkari ayat Quran, bisa saja pengingkaran itu membuat dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Maka dari itu pantas, walaupun terpisah zaman yang cukup panjang antara kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, namun peristiwa ini begitu kaya akan pesan-pesan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mencoba untuk mengurai peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara sistematis, kemudian kita analisa untuk kita ambil pembelajaran darinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut Isra dan Mi'raj, maka sebenarnya ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama namanya Isra, peristiwa kedua namanya Mi'raj. Isra ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah di malam hari, pada sebagian dari malam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang tentunya disertai dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa penting. Tujuan akhirnya apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan kepada Muhammad di antara tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kalau cerita Isra ini bercerita tentang perjalanan horizontal dari satu titik di muka bumi ke titik yang lain. Peristiwa Isra ini pelajaran pertama yang paling menarik, diawali dari posisi masjid menuju masjid, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Cukuplah bagaimana titik awal perjalanan Isra dan titik akhir perjalanan Isra yang sama-sama dari dan menuju masjid menjadi bukti betapa masjid itu punya kedudukan yang begitu istimewa dalam kehidupan. Kenapa disebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Karena memang ketika itu hanya ada dua masjid di muka bumi, gak ada masjid lain. Di seluruh permukaan bumi yang berdiri bangunan dinamakan masjid, ya cuma dua tempatnya. Masjidil Haram
yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam dan Masjidil Aqsa yang dalam riwayat lain disebutkan dibangun juga oleh Nabi Adam alaihi salam, jarak pembangunan di antara kedua masjid 40 tahun. Bapak Ibu, bagi siapa yang pernah berziarah ke Masjidil Aqsa, satu hal yang cukup menarik, posisi Masjidil Aqsa menghadap Ka'bah. Posisi Masjidil Aqsa, kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Karena memang dalam sejarah dibangun lebih dulu Masjidil Haram, 4 tahun berselang barulah dibangun Masjidil Aqsa. Dan dinamakannya masjid yang ada di Palestina dengan nama Masjid Al-Aqsa, isyarat dalam ayat akan ada masjid yang posisinya lebih dekat ke Masjidil Haram dibandingkan masjid itu. Karena kata-kata Aqsa dalam bahasa Arab artinya Aqsa maknanya abad. Kalau disebut Masjid Aqsa artinya masjid yang lebih jauh. Maknanya apa? Akan bangun nanti masjid yang jaraknya lebih dekat. Makanya pemilihan kata Masjid Aqsa ini mengisyaratkan akan ada masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran disebut la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum, itulah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi perjalanan Isra dari masjid menuju masjid. Dan hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa ini hubungan yang sangat erat. Kenapa saya katakan demikian? Nabi Muhammad pernah mengatakan la tushaddur rihal illa ila salasi masajid. Kalau seorang berniat untuk musafir, janganlah dia berniat kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, dan Masjid Al-Aqsa. Zaman sekarang kebanyakan orang menganggap yang paling dekat hubungannya itu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Karena pertama mungkin posisinya sama-sama di bawah otoritas negara Arab Saudi. Biasa orang pergi haji atau umrah termasuk ziarah ke Masjid Nabawi. Namun sebenarnya hubungan yang lebih kuat secara historis antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Dihubungkan kedua masjid ini Bapak Ibu untuk mengingatkan pada kita segala ancaman yang mungkin diterima Masjidil Haram itu adalah pendahuluan untuk ancaman yang sama mungkin menimpa Masjid Al-Haram. Makanya kalau kita lihat tahun 70-an ketika pendudukan Israel atas Palestina, perluasan daerah-daerah pendudukan, hingga pada akhirnya Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa jatuh di bawah kekuasaan Zionis. Perdana Menteri Israel ketika itu Ben Gurion, beliau katakan apa? Hari ini kami kuasai Masjid Aqsa, menanti berikutnya Masjid Al-Haram. Jadi jangan salah, sengaja dalam ayat dihubungkan kedua masjid supaya menyadarkan kita selama Masjid Aqsa belum balik ke pangkuan umat Islam, selama itu juga ancaman terhadap Masjidil Haram masih akan tegak. Jamaah rahimakumullah. Jadi masjid itu perannya penting sekali. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengawali perjalanannya dari masjid ke masjid.
Makanya semua usaha dan aktivitas yang kita lakukan untuk memakmurkan masjid, menjaga masjid, membina masjid, itu termasuk di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang perannya apa? Bersihkan masjid. Marbot masjid itu bukan kerjaan yang sepele. Itu pekerjaan yang mulia. Kenapa? Melanjutkan pekerjaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bayangkan, bersihkan masjid dan tanggung jawab bersihkan masjid bukan hanya tugas marbot. Kita semua jamaah pun nampak ada yang kotor, kutip. Wa an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'aqifina war-ruk'a'is sujud. Sucikanlah masjid agar orang-orang bisa bertawaf, bisa ruku, bisa sujud dengan nyaman. Dulu ada di Arafah seorang wanita tua tukang jaga masjid, namanya Namirah. Suatu ketika Rasulullah SAW singgah ke masjid di Arafah, nanya, mana wanita yang biasa bersihkan masjid di Namirah? Disampaikan oleh jamaah di sana, udah meninggal dia Rasul, udah meninggal Namirah. Nabi bertanya, kenapa kalian tak sampaikan dia sudah meninggal kepadaku? Para jamaah masjid menganggap, ya ini kan cuma tukang bersihin masjid, nggak penting-penting kali untuk disampaikan pada Rasulullah. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Nabi minta, tunjukkan kepadaku di mana tempat dikuburkan Namirah. Datanglah Nabi, di depan makamnya Nabi doakan dia. Ini maknanya apa? Kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai Rasul, kita jaga kebersihan masjid kita bersama ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi perjalanan Isra dari masjid ke masjid, dan ini menunjukkan betapa besar nilai keutamaan ketika kita mampu bukan sekedar menjaga masjid, memelihara masjid, tapi juga mampu membina dan membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah bangun untuknya rumah di surga. Dalam hadis yang lain, man bana lillahi masjidan walau kamishasi quta banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid walaupun ukurannya hanya sebesar sangkar burung, Allah bangun untuknya istana di surga. Masya Allah, betapa hebat itu. Dan seketika orang terlibat dalam pembangunan masjid, maka dianggap dia sudah melakukan wakaf. Makna wakaf ini apa? Sudah dia tahan hartanya. Dari yang sebelumnya bisa dia pakai belanja, dia pakai foya-foya, dia pakai untuk kemana kemari. Ketika dia belikan tuh bahan bangunan, maka walaupun kemudian masjid itu mengalami perluasan dan pembesaran hingga beberapa bagian masjid diganti, sesungguhnya pahala wakaf dari yang bersangkutan tidak berarti hilang, tidak, tetap. Jadi kita lihat luasnya Masjidil Haram sekarang, Masjid Nabawi sekarang, berapa banyak bagian sudah diganti di sana sini. Selama penggantian itu untuk satu maslahat rajihah, satu kepentingan umum yang jelas membawa kebaikan, maka tentunya itu semua adalah dibenarkan dalam pandangan agama. Ini yang pertama. Jadi Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid. Maka penting sekali. Kadang-kadang kita biasa safari masjid kapan? Bulan Ramadan. Tarawih malam pertama, pindah masjid ini, pindah masjid ini. Dan sekarang alhamdulillah, kemanapun kita melangkah, kita temukan masjid dengan bangunan yang megah. Ya, ini menunjukkan Islam itu
bukan sekedar bersyiar, tapi masjid menjadi pusat aktivitas dakwah Islam, pusat pembinaan karakter orang-orang Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, peristiwa Isra ini kalau kita lihat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa dipilih Masjid Al-Aqsa? Walaupun dua masjid ini masjid pertama, kalau memang Nabi ingin diperjalankan ke langit untuk menerima perintah solat, kenapa enggak langsung dari Mekah saja? Pada beberapa riwayat disebutkan di saat Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan melewati langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, duduk menyender di bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini posisinya pas tepat di atas Ka'bah. Kalau Ka'bah itu tempat bertawafnya manusia, maka Baitul Ma'mur tempat bertawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat bertawaf. Malaikat yang sudah bertawaf takkan balik lagi bertawaf untuk bergantian sampai hari kiamat. Bisa kita bayangkan kalau tiap hari 70.000 malaikat, hari kedua malaikatnya bergantian. Ini menunjukkan apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak di muka bumi. Lebih banyak dari manusia, lebih banyak dari jin, lebih banyak daripada makhluk-makhluk yang lain. Bayangkan setiap saat 70.000 malaikat bertawaf dan tidak akan balik lagi ke situ. Jamaah rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra ini melewati Masjidil Aqsa, karena di Palestina lah dikenal dengan sebutan buminya para nabi. Cerita tentang perjuangan para nabi itu hampir rata. Tempat jelajah dakwah para anbiya sekitaran Mesir dan Palestina. Cerita Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ini di negeri Syam, daerah Jordan, daerah Palestina. Maka Rasulullah sengaja dibawa ke sana agar Nabi dapat diperlihatkan apa yang dibuat oleh para nabi sebelumnya. Bagaimana perjuangan dakwah mereka. Dan dalam peristiwa Isra diceritakan Nabi Muhammad SAW seketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun solat. Dibahas ini oleh para ulama. Solat apa yang dikerjakan Nabi? Ada yang mengatakan solat subuh, ada yang mengatakan solat tahiyat masjid. Tapi tentunya kalau kita katakan solat subuh, ini menjadi sesuatu yang kurang tepat, karena kewajiban solat 5 waktu pun baru dibawa Nabi sepulang dari Mi'raj. Sedangkan ketika Nabi solat di Masjid Aqsa, ketika itu belum lagi dimi'rajkan. Maka yang paling utama dikatakan solat yang dikerjakan Nabi ketika itu adalah solat tahiyat al-masjid. Dan betapa terkejutnya Rasul yang mengawali solat sendirian, tatkala Nabi menoleh ke belakang, ternyata para nabi-nabi sebelumnya berimam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini salah satu dalil dan bukti yang kemudian dikatakan oleh para ulama, bukti kepemimpinan Nabi Muhammad atas nabi-nabi sebelum beliau. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa menarik setelah Nabi Muhammad selesai solat di Masjid Aqsa pada peristiwa Isra. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diminta untuk memilih satu di antara dua minuman yang disajikan. Minuman pertama isinya susu,
Minuman kedua isinya khamar. Di momen itu khamar pun belum diharamkan, karena khamar baru diharamkan di periode Madinah. Tapi Nabi Muhammad ketika ditampilkan keduanya di hadapan beliau tanpa ragu memilih untuk meminum susu. Di momen itu apa kata Jibril? Asabtal fitrah. Sungguh kau telah memilih minuman yang menunjukkan kecenderunganmu kepada fitrah. Kenapa Nabi Muhammad memilih susu dianggap itu fitrah? Bapak Ibu, tatkala seorang bayi dilahirkan, minuman pertama yang dikonsumsinya apa? Air susu. Air susu ibu. Bagaimana bayi mengkonsumsi air susu ibu tanpa perlu pelatihan sebelumnya? Seakan-akan bayi sudah pernah tahu sebelumnya. Itu adalah makanan pokoknya, itu adalah yang dibutuhkannya. Dia minum dengan begitu semangat. Sedangkan kita kalau ditawarkan makanan atau minuman apapun, kalau minuman itu tak kita kenal, pasti kita hati-hati. Gak mau kita minum sembarangan. Ini menunjukkan apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalamnya terkandung nilai-nilai kefitrahan, nilai-nilai kesucian. Jadi Islam itu mengajarkan pada kita bersih, suci, mengajarkan kepada kita apa? Kebersihan hati. Itu makna. Bagaimana seseorang sebelum dimi'rajkan Allah, Nabi Muhammad justru memilih untuk mengkonsumsi susu yang mensimbolkan kesucian. Maknanya apa? Tidak terbayangkan seorang hamba itu akan dapat menjadikan solatnya sebagai mi'raj kalau pikirannya, hatinya, badannya, dan seluruh aspek dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai fitrah dan kesucian. Makanya kalau kita lihat mendekat sama Allah itu nilai paling identik apa? Suci. Mau ke masjid disuruh mana pakaian yang paling indah, mana pakaian yang paling bersih. Sebelum solat, la tuqbala solat ahadikum hatta yatawadda. Tidak akan diterima solat salah seorang di antara kalian hingga dia berwudu, bersuci dulu. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melihat bagaimana esensi khusyuk adalah ketika hati kita ini suci dan bersih. Ini pesan. Jadi peristiwa Isra dengan segala apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dari peninggalan nabi-nabi terdahulu, solatnya Nabi milih minum susu bukan meminum khamar, itu semua bisa dikatakan tahapan pra-Isra, tahapan pra-Mi'raj. Sebelum Nabi dibawa dalam sebuah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ketujuh, melewati Sidratul Muntaha. Ini adalah dibutuhkan pensucian jiwa. Ya. Jadi kita pun kalau mau sampai sama Allah, mau dekat dengan Allah, selama hati masih kotor, selama makanan dan minuman yang kita konsumsi jauh dari nilai-nilai fitrah. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh pada tubuh kita sumbernya dari yang tidak suci, dari yang tidak halal, dari yang tidak bersih, fannaru aula bihi. Maka tempat yang paling layak untuk daging itu adalah di neraka jahanam. Jadi isyarat gimana untuk bermi'raj kepada Allah? Perlu ada tahapan. Jamaah rahimakumullah. Peristiwa Isra adalah pendahuluan menuju peristiwa Mi'raj. Bayangkan setelah Nabi Muhammad diisrakan, Nabi Muhammad pun dibawa oleh malaikat Jibril
melewati satu persatu dari pintu-pintu langit sampai dengan langit yang ketujuh. Kita lihat di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Ketika Jibril ingin masuk, ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa? Jibril. Urusan apa? Bersamaku Muhammad. Kemudian malaikat penjaga langit pertama berkata, apakah dia sudah diutus? Sudah. Ni'mal maji'u ja. Sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Dipersilahkanlah keduanya masuk ke langit pertama, berjumpa dengan Adam. Bagaimana Rasulullah mendeskripsikan Adam alaihissalam? Digambarkan setiap kali Adam melihat sisi kanannya, dia tersenyum dan gembira. Melihat keturunannya yang soleh dan solehah, keturunannya yang beriman, calon-calon penghuni surga. Tapi tatkala Adam melihat ke sisi kirinya, dia pun kemudian menangis. Melihat di antara anak keturunannya yang durhaka, yang berbuat kemaksiatan, yang penuh dengan kekufuran dan kefasikan. Maka di momen itu kita lihat di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Adam, mengisyaratkan kemanapun kita pergi, yang paling berhak kita kunjungi pertama adalah orang tua kita. Itu dia maknanya. Mau pergi kemana-mana silakan, tapi yang paling berhak kau kunjungi pertama adalah orang tuamu. Di langit kedua berjumpa dengan Isa, putra Maryam. Lantas keduanya pun bercerita, apakah Muhammad sudah diutus? Sudah. Ni'mal maji' ja. Sebaik-baiknya orang yang diutus telah datang. Maka kemudian dilanjutkan lagi ke langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yahya. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Bahkan sampai ke langit ketujuh, Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan dari semua yang dilewati Muhammad, Nabi yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, para ulama menjelaskan di balik posisi tiap nabi, di dalamnya terdapat isyarat apa yang akan dialami Rasulullah Muhammad SAW sepeninggal beliau dari perjalanan Mi'raj. Kalau di langit kelima tadi kan jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang paling disayangi oleh Bani Israel. Ketika Musa minta izin kepada Harun berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat, di momen itulah Bani Israel melakukan pemberontakan. Dipaksa Harun itu untuk tunduk kepada apa yang mereka inginkan. Disitulah mereka membuat patung anak sapi. Disitulah mereka melakukan pengkhianatan terhadap apa yang sudah dikomitmen oleh Musa. Ini punya kaitan dengan apa yang akan dialami Rasulullah pada tahun kelima. Tahun kelima Hijriah, apa yang dialami Nabi? Di situ orang-orang Yahudi juga berkhianat kepada Rasulullah. Sampai terjadilah yang namanya perang Parit. Orang Yahudi yang seharusnya punya komitmen bersama untuk menjaga Madinah, mereka justru menikam Rasulullah dari belakang. Diundangnya bangsa-bangsa Arab yang memusuhi Islam untuk kemudian mengepung Madinah. Dan mereka
memberikan asupan informasi kepada musuh yang telah berkoalisi untuk menghantam Rasulullah. Jadi seakan-akan bagaimana Harun dikhianati, Rasulullah pun dikhianati. Di langit ke-6 ada sosok Musa alaihissalam. Musa itu kalau kita lihat, Nabi Muhammad pernah berkata, Allah merahmati Musa. Sesungguhnya Musa lebih banyak disakiti oleh kaumnya dibandingkan aku, kata Rasul. Kalaupun Nabi sudah tersakiti, Musa lebih banyak lagi disakiti. Dan yang terjadi apa? Nabi Musa pernah memerintahkan kaumnya untuk berjihad, membebaskan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi kemudian orang-orang Israel mengatakan, Musa, pergilah kau berdua bersama Tuhanmu, kami tak mau perang. Hingga Allah hukum Bani Israel selama 40 tahun mereka terkatung-katung di Gurun Sinai. Tahun ke-6 peristiwa yang hampir sama terjadi juga pada Rasulullah. Apa yang terjadi pada tahun ke-6? Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul disakiti sekali. Nabi berangkat dari Madinah pakai pakaian ihram, tujuannya hanya sekedar mau umrah ke Mekah. Tapi sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat itu di zaman Nabi. Sekarang udah diganti namanya menjadi Shumaisi. Di pintu gerbang mau masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad dihadang. Muhammad, kau tak boleh masuk ke Mekah. Sebagaimana dulu Musa dihadang dengan pengkhianatan pengikutnya yang tak mau berjihad, Rasulullah pun dihadang oleh penduduk Mekah yang mengkhianati amanat haji dan umrah. Jadi kita lihat apa yang disampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu punya pengaruh dalam kehidupan Nabi berikutnya. Nah, barulah di langit ke-7 sampailah Nabi ke suatu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, Bapak Ibu sekalian? Sidrah itu satu jenis pohon. Muntaha maknanya ujung pandangan. Maka dipahami Sidratul Muntaha ada sebuah pohon besar. Dalam beberapa riwayat akarnya itu di langit ke-6, tapi tingginya hingga melewati langit ke-7. Dan itulah tempat terakhir yang diketahui malaikat, karena malaikat tak pernah melewati tempat itu. Ilmu malaikat berakhir di sana. Makanya ketika Nabi Muhammad dipersilahkan untuk melewati Sidratul Muntaha, Nabi mengajak malaikat Jibril, Jibril temani aku. Tapi apa kata Jibril? Sekiranya aku melewati tempat ini, aku pun terbakar. Jadi Jibril yang biasa bolak-balik langit belum pernah melewati tempat itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yaghsha. Bagaimana Sidratul Muntaha itu? Tempat yang digambarkan dalam ayat di surah An-Najm sebagai tempat yang bercahaya. Disitulah Rasulullah kemudian berdialog dengan Allah. Salah satu pembahasan yang paling banyak diperselisihkan di antara para ulama, apakah saat Nabi Muhammad berdialog dengan Allah, Nabi melihat Allah? Ini pembahasan yang tentunya untuk kita jawab dengan pasti ini sulit, karena dalil-dalil yang mendukung ada keterbatasan. Namun dua pendapat yang paling populer di kalangan para sahabat Nabi. Pendapat yang mengatakan Nabi tak melihat Allah, hanya berbincang saja, itu pendapat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah berkata, Rasulullah memang ngomong sama Allah,
Rasulullah memang dapat perintah solat, tapi jangan bayangkan Nabi Muhammad melihat Allah. Itu kata Aisyah. Kenapa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Di dunia ini tak ada siapapun yang mampu untuk melihat Allah. Beda dengan akhirat kelak. Itu dalilnya Aisyah. Tapi Bapak Ibu, pendapat kedua, pendapat yang disampaikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah menjadikan Ibrahim sebagai teman dekatnya. Allah menjadikan Musa sebagai teman bicaranya. Dan Allah berikan kepada Muhammad kesempatan untuk melihatnya. Jadi dalam hal ini Abdullah bin Abbas ingin gambarkan, kalau Nabi cuma ngomong saja, berarti Rasulullah belum nampak keistimewaannya dibanding Musa, karena Musa pun sudah bincang sama Allah. Tapi menurut Abdullah bin Abbas, Rasulullah Muhammad SAW bahkan dalam perjalanan Mi'rajnya berhadapan dengan Allah dan melihatnya. Nah, jadi baik kita mengatakan Rasulullah melihat atau Rasulullah tak melihat, kedua-duanya tidak memberikan dampak apapun. Artinya apa? Yang mengatakan Rasulullah tak melihat, tak sampai kafir dia. Begitu juga yang mengatakan Rasulullah melihat, tak sampai juga bermasalah akidahnya. Karena kedua masalah ini bukan pokok akidah, tapi cabang akidah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu bagian terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Nabi Muhammad pulang ke Mekah membawa perintah solat 5 waktu. Digambarkan dalam banyak riwayat, pada awalnya Allah mewajibkan untuk umat Nabi Muhammad solat 50 waktu. Namun setiap kali Nabi berjumpa dengan Musa, Musa menasihati, Is'al min rabbika takhfif, mohonkan dari Allah Tuhanmu untuk meringankan. Umatmu tak sanggup itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kewajiban solat 50 waktu, per 20 menitan sekali kita solat. Itu kalau kita hitung macam mana pula yang tidurnya pulas, ya, terbangun hanya untuk solat. Maka bagaimana dari 50 waktu solat diberikan keringanan hingga menjadi 5 waktu solat. Tetapi walaupun kemudian perintah itu kewajiban 5 waktu solat, tapi keutamaan 5 waktu itu seperti keutamaan 50 waktu solat. Jadi satu waktu sama seperti 10 waktu. Jadi disinilah karunia-Nya Allah. Kalau Allah enggak membebankan kepada kita 50 waktu, sekiranya langsung 5 waktu. Ya 5 waktu ya dapat pahala 5 waktu. Tapi karena sebelumnya 50 waktu didiskon, dikurangi, diringankan hingga menjadi 5 waktu, maka walaupun sholatnya 5 waktu, tetapi keutamaannya seperti sholat 50 waktu. Para hadirin sekalian, sering sekali kebanyakan orang salah paham. Kita menganggap sholat itu baru ada ketika Nabi pulang Mi'raj. Ini salah satu pemahaman yang keliru. Karena sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sudah ada solat, tapi solatnya belum ada ketentuan waktu 5 waktu sehari semalam. Tapi solatnya sudah ada. Apa buktinya? Setiap ada Muslim baru, Nabi Muhammad ajarkan untuknya solat. Di mana? Darul Arqam, rumah sahabat Nabi namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Diajarkan sholat. Orang pertama yang sholat di tempat terbuka di luar Darul Arqam itulah Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar diajarkan sholat, dia keluar
Pergilah Abu Bakar ke depan Ka'bah. Di situ Abu Bakar sholat di hadapan Ka'bah. Itu suat pertama yang dikerjakan di tempat terbuka, dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Di saat itu mereka marah, memukuli Abu Bakar. Kalau bukan karena diselamatkan oleh orang Muslim yang ada di sana, kita tak tahu juga bagaimana si Abu Bakar ketika itu. Yang jelas artinya apa? Sholat sudah ada. Tapi yang dibawa Nabi kewajiban sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau sebelumnya itu sholatnya sama seperti sholat kita, tapi waktunya nggak ada ketentuan. Hanya sholat di pagi dan di petang. Kapan waktunya? Terserah. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat dikatakan sebagai proses mi'rajnya orang-orang beriman. Orang beriman itu bermi'raj lewat sholat. Ketika kita sholat, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Makanya satu-satunya bacaan yang wajib menjadi rukun sholat membaca Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah disebut surat sholat. Kenapa? Di dalamnya terkandung dialog antara manusia dengan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata lagi, hambaku memujaku. Maliki yaumiddin, Allah berkata lagi, hambaku mengeluh-elukan. Di saat kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini bagian antara hambaku dengan bagianku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Di saat kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata, ini bagian hambaku dan aku akan berikan kepada hambaku apa yang dia pinta. Jadi sholat itu dialog. Karenanya sholat yang sebenarnya di dalamnya ada zikir, mengingat Allah, di dalamnya ada khusyuk. Dikatakan oleh Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah proses mi'rajnya orang-orang beriman. Nah, bahkan para ulama tasawuf mengatakan sholat itu adalah ghayatul ghayat, tujuan dari segala tujuan. Kenapa? Dalam sholat terkandung 2 kalimat syahadat. Dalam sholat terkandung makna puasa. Dalam sholat ada makna zakat. Dalam sholat ada makna haji. Bukankah dalam sholat kita membaca 2 kalimat syahadat lewat bacaan tasyahud akhir? Bukankah dalam sholat kita tak makan dan tak minum? Itu juga makna lain dari puasa. Siapa yang makan dalam sholat, batal sholatnya. Berarti dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada makna zakat. Karena ketika seseorang itu melaksanakan ibadah sholat, dituntut pertama dia sucikan hartanya, dia sucikan hatinya. Dia sisihkan waktunya. Waktu yang biasa dipakai untuk mencari uang, dia sisihkan waktu untuk Tuhannya. Itu makna zakat. Dan dalam sholat terkandung makna haji. Kenapa? Karena ketika kita sholat, syarat sah sholat menghadap kiblat. Orang yang nampak Ka'bah, kiblatnya Ka'bah. Orang yang tak nampak Ka'bah, kiblatnya arah Ka'bah. Nah, itu lagi. Jadi dalam sholat pun terkandung makna haji. Karenanya Bapak Ibu, kalau Nabi di Isra Mi'rajkan, latar belakangnya karena Rasulullah sedang dalam kondisi sedih, meninggal pamannya, meninggal istrinya, ditolak dakwahnya di kota Taif. Maka lewat oleh sholat ingin dipesankan kepada kita semua, obat dari segala kegundahan, penawar dari segala keluh kesah, itulah sholat.
Apa buktinya? Innal insana khuliqa halu'a. Sifat dasar manusia, kata Allah, suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat musibah, ngeluh kita. Ya Allah, kok kau kasih sakit untukku. Ya Allah, kok bangkrut bisnisku. Ya Allah, kok kena mutasi aku. Ketika susah, berkeluh kesah. Bahkan bukan hanya itu, wa idza massahul khairu manu'a. Bahkan ketika seseorang diberikan Allah kelapangan dan nikmat, banyak juga manusia yang mengeluh. Uangnya banyak, ngeluh juga dia. Makin banyak yang minta sedekah nih, gitu ya. Ya, dalam kondisi lapang dan sempit mengeluh. Siapa yang terbebas dari keluh kesah? Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat ketika susah nggak mengeluh. Orang yang sholat ketika hidupnya lapang tak mengeluh. Apalagi alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka lah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Bagian terakhir dari Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, sepulang Nabi dari Isra dan Mi'raj, orang pertama yang Nabi ceritakan tentang Isra Mi'raj justru Abu Jahal. Orang pertama. Rasulullah berkata, Abu Jahal, aku baru pulang. Dari mana Muhammad? Dari Palestina, lanjut sampai ke langit ketujuh, dan aku pulang sekarang. Disitulah Abu Jahal tertawa dan gembira, segembira-gembiranya. Kenapa? Ini kesempatan untuk membenarkan tuduhannya Muhammad sudah gila. Maka yang terjadi apa? Justru bukan Nabi Muhammad yang bercerita kemana-mana, Abu Jahal yang keliling bercerita. Tahu kalian, Muhammad udah cerita, dia baru balik dari Palestina. Perjalanan hanya sebagian dari malam sampai ke langit ketujuh. Diceritakan kemana-mana. Tujuannya apa? Untuk menggoyahkan keimanan orang yang imannya rapuh. Tapi ketika Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, sudahkah kau dengar berita terbaru yang disampaikan Muhammad? Apa? Dia mengatakan dia baru balik dari Palestina, bahkan sampai ke langit ketujuh, bercerita tentang surga dan neraka. Sudah gila Muhammad. Apa jawaban Abu Bakar? Satu sisi Abu Bakar belum mendengar langsung dari Rasulullah. Di sisi lain, Abu Bakar juga enggak ragu dengan berita yang disampaikan Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab, "In kana kama qala faqad sadaq." Sekiranya yang kalian ceritakan tentang Muhammad memang benar diucapkan Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad berkata benar. Bapak Ibu, kalau urusan Isra Mi'raj saja kita enggak yakin, gimana kita membenarkan berita Nabi tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, semuanya disampaikan Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalam Islam, kebenaran itu bukan semata-mata berbasis data empiris. Zaman sekarang, apa yang dianggap benar, yang bisa dipahami akal dan bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi dalam Islam, salah satu sumber kebenaran adalah berita yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Nabi menyampaikan ayat, ketika Nabi menyampaikan hadis, dan kita tahu Rasulullah tidaklah berkata-kata dari dirinya, tapi itu adalah wahyu yang Allah sampaikan padanya. Maka janganlah kita kemudian ragu akan kebenaran yang disampaikan Nabi. Karena banyak zaman sekarang baca ayat, begitu ayat itu tak masuk akal sama dia, dia katakan ayat ini nggak betul. Dengan mudah orang mengingkari ayat, hanya gara-gara akalnya nggak mampu menjangkaunya. Tahun 70-an Bapak Ibu,
Salah satu hadis Nabi yang paling banyak dilecehkan dan dijadikan guyonan itu hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, kalau ada lalat jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, kata Rasul. Karena di bawah salah satu sayapnya ada racun dan pada sayap yang lain ada penawar. Hadis ini dulu dianggap lelucon. Tapi seketika penelitian ilmiah dilakukan, ditemukan fakta di bawah sayap lalat sebelah kiri ada racun dan penawarnya di bawah sayap lalat sebelah kanan. Dan cara paling baik untuk menawar racun itu celupkan aja, untuk kemudian dikeluarkan lagi. Nah, disinilah bagaimana dari medio tahun 80-an sebagaimana berkembang kajian-kajian ilmiah seputar ayat-ayat sains dalam Al-Quran, maka berkembang jugalah kajian-kajian ilmiah seputar hadis-hadis Rasulullah yang dulu dianggap tidak masuk akal, tapi ternyata di dalamnya terdapat pesan kebenaran yang datangnya dari Rasulullah. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, Isra Mi'raj untuk diimani, Isra Mi'raj untuk dijadikan inspirasi. Sekiranya tak ada kisah Isra Mi'raj, tak terpikir ulama-ulama Islam dulu melakukan percobaan untuk terbang. Jauh sebelum Wright bersaudara buat pesawat, sudah ada Abbas ibnu Firnas. Sebelumnya ada ulama-ulama lain mencoba. Dari mana terpikir keluar angkasa? Dari kisah Isra dan Mi'raj. Jadi ini bukan hanya imani, tapi jadi inspirasi. Dan tentunya pesan-pesan yang tadi disampaikan itulah pegangan kita untuk kemudian meyakini Isra Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah. Kalaupun akal mengatakan bagaimana mungkin, ingat, Nabi Muhammad bukan sebagai subjek, tapi Nabi Muhammad adalah objek. Bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Ibarat kalau orang tanpa dia sadari bawa seekor semut masuk kantongnya, terbang pesawat sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, semut Medan keluar, jumpa semut Jakarta. Kalau semut Jakarta tanya, berapa lama aku sampai Jakarta? Kalau hanya mengukur lewat kemampuan semut, nggak mungkin sampai berjalan dari Medan ke Jakarta. Berapalah langkah semut? Berapa jarak antara Medan dan Jakarta? Tapi karena semut diperjalankan, bukan jalan sendiri, maka semut bisa memotong jarak yang begitu jauh hingga sampai ke tujuan. Begitulah di sisi Allah perumpamaan yang lebih agung. Siapa yang ragu Isra Mi'raj, maka sesungguhnya dia menyisakan ruang keraguan dan kerapuhan pada dirinya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan Allah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Isra dan Mi'raj. Mari sama kita tutup peringatan kali ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الطالبين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.